Orang soleh terus nyambung kepada Ar-Rasul SAW. Itulah ilmunya. Jadi biar kita tahu, jangan terus kalau ada lihat itu, wah apaan tuh, ajaran baru nih, suap-suapin enggak juga. Itu adalah ajaran orang-orang alim ya, orang ulama ya. Begitu. Kemudian itu kalau pantas, kalau nggak pantas jangan. Kalau orang kita tamu kita suapin jangan. Entah kalau dia nggak tahu akhirnya repot akhirnya. Kemudian dan itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Bahwasanya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Sana'an Nabi SAW tu'aman." Pernah Rasul SAW membuat hidangan makanan. Setelah itu wada'a ashabahu, panggil sahabat-sahabat, ayo sini, datang ke rumah. Kemudian fa'at'amahum biyadihi lukmatan. Dengan tangannya beliau suapin semua sahabatnya nih. Kita pernah lihat ada orang ulang tahun nih, membagi ulang tahun di sapi nih. Nah kayak gitulah kalau beda. Itu bukan ngada-ngada, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nyuapin langsung ke mulut, ke mulut semua. Sahabat semua disuapin satu persatu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah justru pelayan mereka. Pemimpin itu adalah pelayan, ya, yang merasa menjadi pemimpin harus melayani apapun yang dipimpinnya. Pimpinan yang anak buah ada yang perlu bantuan, dibantu, dilayani. Itu enggak hina. Itu adalah yang dilakukan oleh pemimpin dunia akhirat. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kata beliau, "Idza akala ahadukum ma'adh-dhaif," kalau kalian makan bersama tamu, falyulqimhu biyadihi, suapin. Wah, perintah nih, suapin. Apa untungnya? Fa idza fa'ala dzalik, kalau bisa kalian lakukan itu, kutiba lahu bihi amalu sanah. Berarti dia sudah mendapatkan pahala ibadah setahun. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa jangan. Kalau sini lepas, suapin jangan juga. Kalau yang ngerti itu suapin ya. Mungkin anak kecil, ada anak kecil itu suapin. Ini makan itu suapin. Ya, pahalanya apa? Pahala ibadah setahun. Setahun ngapain tuh? Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Paginya puasa, malamnya qiyamul lail. Wah, istimewa. Ayo dah, yang bisa, tapi yang nggak bisa jangan paksain, repot lah, berantem akhirnya orang. Apa-apaan nih sama ini. Baik. Nah, bahkan salafus soleh ini yang dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka kalau tamu girang, disiapin semuanya. Malam itu kayak malam lebaran. Waduh, tamu girang dia, sampai disiapin semuanya, tempat dirapiin, makanan dihidangin. Tapi sekali lagi ya, kalau ada, jangan maksain. Tapi anjuran tetap ada. Orang-orang soleh, begitu tamu, bukan main. Hormat bener, fadilnya besar. Bahkan termasuk menghormati ya, termasuk tanda kesempurnaan iman. Sebab apa? Maksainnya kalau mau, kalau ada bismillah. Semua banyak orang-orang ini banyak contohnya apa yang dilakukan oleh orang soleh, bagaimana menyambut tamu mereka. Kalau datang, disambut dengan baik, dengan sempurna, seperti malam lebaran, girang. Pernah ada cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Cerita ini, Abdullah bin Mubarak punya tunggangan kayak onta gitu lah kalau lebih ya, yang paling disuka sama dia. Tiba-tiba ada tamu, nggak ada apa-apa lagi, itu dipotong, sembelih buat menjamu tamunya. Istrinya marah-marah. Apa-apaan nih? Saat tamu gitu doang kasih sampai sembelih.
Istri marah-marah. Terus apa yang dilakukan? Pergi, dicerai. Oh, ini fadilahnya besar. Berarti dia nggak mendukung nih amal yang baik ini, cerai. Nggak lama datang lagi orang, ada orang datang. Dia nawarin, ya Syekh, saya punya anak cantik, masih muda, mau nikahin? Mau, bismillah. Langsung dibawain juga 10 onta lagi. Setelah itu dia tidur mimpi. Kamu sudah menceraikan orang tua karena kami. Karena ini kan ajaran Islam ya. Menghormat tamu adalah ajaran Islam. Bahkan termasuk iman yang sempurna. Masalah lebih maksain apa enggaknya masing-masing individu kan. Kamu telah menceraikan istrimu karena kami, dan kamu telah menceraikan istrimu karena kami kawinkan kamu dengan perempuan yang lebih muda. Kamu telah memotong 1 untuk kami ganti dengan 10. Masya Allah, gantinya 10. Jadi kalau sami-sami ngasih onta, biarin Bu, biarin deh. Kalau biarin paling gede palanya ya. Motong kambing biarin. Ayam biarin potong-potong. Buat tamu insyaallah berkah ya, insyaallah berkah. Nah, sekarang mengenai tamu, siapa yang pertama kali menyambut tamu? Siapa yang pertama kali menjamu tamu? Sebutkan bahwasanya orang yang pertama kali pencetus, manusia pencetus yang menyambut tamu adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau terkenal dengan mendapat gelar dengan Abu Dhifan, ayahnya para tamu. Jadi yang pertama kali menjamu tamu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai beliau mendapat gelar Abu Dhifan. Bahkan beliau sampai jalan bermil-mil, 2 mil berjalan untuk mencari tamu. Jadi beliau katanya dikatakan beliau nggak makan kecuali sama tamu. Sampai pernah 3 hari nggak makan karena nggak ada tamu. Tamu di rumah nggak ada. 3 hari nggak makan, sampai nyari mana tamu. Ini sini tamu, sini ke rumah. Makan di rumah bersama tamu. Ada 2 kisah yang bertentangan, ada yang berbeda. Satu, beliau dikasih apresiasi. Yang kedua, beliau ditegur. Bagaimana kisahnya? Yang pertama, pernah datang kepada beliau orang penyembah berhala, datang. Langsung beliau hormati, dimuliakan, dijamu. Malaikat gempar, malaikat nih. Apa-apaan nih Ibrahim nih? Ini menyembah tamu, penyembah berhala, disambut, dimuliakan. Apa-apaan nih, kata malaikat nih, gempar di langit sana. Terus mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Khaliluk yukrim aduak. Ini kan Khalil kan teman ya, rekan Allah. Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah ya, rekan. Khalilmu ya Allah, kok bisa memuliakan musuhmu? Karena orang kafir kan musuh gitu ya, kata malaikat ya. Kok bisa orang yang menyembah kamu kok dihormati sama dia? Faqala lahum, kata Allah SWT, firman Allah, ana a'lamu bi khalili minkum. Ana lebih tahu kenapa dihormati. Tsumma amara Jibril. Allah Ta'ala memerintahkan Jibril alaihissalam turun. Wa arada alaihi qaula malaikah. Disampaikanlah perkataan protes dari malaikat tadi. Kemudian fabaka, dia nangis. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam nangis, mendapat teguran dari malaikat. Tapi dia menjawab, ya Jibril, ana ta'allamtu min maulaya ra'aituhu yuhsin ila man yusi. Yang begini nih, wahai Jibril, saya belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Ta'ala kan baik sama siapapun, bahkan orang yang jahat sama Allah, menghina Allah, tetap Allah kasih rezeki kan, Allah kasih nafas kan, Allah kasih makan kan. Baik Allah sama siapapun. Yang baik, yang jahat sama Allah, Allah baik masih kasih rezeki, kasih makan, kasih anak, kasih harta, baik. Anak belajar ini dari
Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Barulah malaikat tahu sebabnya kenapa dia menghormati seorang tamu yang menyembah berhala. Yang kedua, kisah kedua. Pernah suatu ketika lagi, terulang lagi. Nazala bihi rajulun akhar. Orang lain, tapi sama, min abadatil authan. Sama juga menyembah berhala. Fastadhafahu. Dia pengen menjadi tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'aba alaih. Enggak sampai kamu masuk Islam. Begitu. Kalau mau jadi tamu sini, Islam dulu, begitu. Kemudian fasoroh, dia begitu orang. Ya udahlah, dia nggak mau saya tetap masih mau nyembah berhala. Mengapa lo jadi? Ngapa jadi? Ya udah kalau kamu nggak usah jadi tamu saya, begitu. Kemudian fa'amarallah Jibril an yanzil. Seketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fanazal ilaih wa qala lahu, turun berkata kepada Ibrahim alaihissalam, yaqulu laka rabbuka, Allah taala berfirman kepadamu, istadhafaka abdi fa abaita illa an yatruka dinah. Ada hambaku yang mau menjadi tamumu, tapi kamu nggak mau, dengan syarat karena kamu ingin dia meninggalkan agamanya. Kata Jibril alaihissalam, wa ana arzuquhu 80 sanah ala syirki. Ana aja, kata Allah, memberi dia rezeki selama 80 tahun. Bayangin, umur dia 80 tahun berarti itu. Umur yang tamu tadi 80 tahun dia makan rezekiku, walaupun dia syirik, walaupun dia menyekutukan aku, subhanallah ya. Jadi tamu berarti siapapun, hormat tamu mah ya. Tamu. Fabaka Ibrahim, wah, dapat teguran Nabi Ibrahim salam. Wa qama yakfu atharahul wathani, wa qama yakfu athar wathani. Dia cari orang tuh, mana cari dia, mana tadi, sana, cari kejar sampai dapat orang tadi. Udah di sini. Ila an lahiqa bihi, dapat, fa'aradu alaihi ruju'. Ya, sekarang ayo kita ke rumah yuk. Kamu sekarang jadi tamu saya. Fa'aba, enggak. Tadi kan kamu nolak. Sekarang reject, enggak, saya enggak mau. Enggak, ayo ke rumah, enggak. Satu syarat. Apa? An yukhbirahu bisabab dzalik. Kenapa ente begini coba? Tadi kamu nolak, sekarang kamu manggil, kenapa sebabnya? Gitu. Akhirnya dikasih tahu sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwasanya innallaha atabani fik. Allah menegur saya karena menolak kamu. Dikasih tahu, Allah menegur saya karena menolak kamu. Dikasih tahu lah. Fabakal wathani. Lalu orang tadi itu nangis. Wa qala ya Ibrahim aslamtu lillahi rabbil alamin. Sekarang saya Islam. Saya masuk Islam karena Allah SWT. Berkat itu berkat teguran Allah SWT, dikasih tahu akhlak yang baik adalah menghormati tamu walaupun dia seorang kafir ya. Nah, kemudian selesai ya. Kemudian apa hukum menyambut tamu? Menyambutnya hukum apa? Banyak tuh khilaf. Ada yang bilang sunnah aja. Ada tamu kita ambil sunnah aja. Ada orang nih nggak, kira orang apa? Ada orang kemalaman di jalan. Wah, ini tamu nih, ada tamu nih. Mengambil dia menjadi tamu kita, hukumnya apa? Banyak pendapat yang mengatakan itu sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya mengambil dia sebagai tamunya adalah sunnah. Tapi Al-Imam Ahmad dan Imam Laith mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya mengambil dia sebagai tamu kita, hukumnya wajib kalau syaratnya dia pertama muslim, kedua dia musafir. Kalau emang dia punya rumah.
Kalau cuman lagi nggak mau pulang ke rumah, ya jangan, nggak wajib, berarti sunnah aja. Misalnya lagi berantem nih sama orang rumah nih, dia keluar aja, nggak pulang-pulang 3 hari misalnya, kita suruh ke rumahnya, main ke rumah sini, nginep di rumah gitu, itu nggak, sunnah aja. Tapi kalau dia musafir wajib. Berapa lama dia wajib menjamu tamu? Bagi itu orang tuh sehari semalam. Muslim musafir sehari semalam wajib, kata Imam Ahmad. Tapi kalau dia mampu, ada yang buat diinepin, ada ruangan khusus buat tamu. Kalau nyampur sama keluarga jangan. Atau dia taruh di masjid, kita jamu, kita tanggung apa yang kebutuhannya ya. Kemudian sekarang ini tadi membahas tentang bagaimana menyambut tamu. Nah, lalu bagaimana sebagai tamu kita? Kalau kita sebagai tamunya, apa yang kita lakukan? Wayan baghil dhaif. Ini anjuran untuk seorang tamu. An la yazir fi iqamatihi ala salasati ayyam. Kalau kita jadi tamu, tahu diri, jangan lebih dari 3 hari. Karena haknya tamu adalah 3 hari. 3 hari di rumah orang, pulang. 3 hari di rumah orang, pindah. Jangan terus, orang baik nih, masya Allah, berapa lama? Seminggu saya sini. Wah, jangan. Jangan. Kadang-kadang tuh basa-basi kadang. Nggak apa-apa sini. Pokoknya rumah ente. Ya, atau sebulan tinggal situ, jangan juga. Ya, untuk menjadi seorang tamu itu tidak lebih daripada 3 hari. Kecuali kalau tuan rumah maksa biar dia udah sini aja. Mau pulang saya pamit ya. Udah jangan, ngapain sih? Maksa boleh. Lebih boleh, berlama-lama boleh kalau tuan rumahnya maksa. Tapi dia harus tahu nih, ini omongan ini cuman basa-basi apa beneran. Dia harus cari tahu itu apa dia kan nih. Kalau cuman ngomong udah sini aja nggak apa-apa, cuman ada sedikit ada yang dirasa nih, kayaknya bukan nih, cuma basa-basi nih, keluar ya, pulang udah, pokoknya ada, kita tahu yang rasa masing-masing ya. Kalau ada apa gelagat yang nggak enak, misalnya dia suaminya mah ngizinin, istrinya bang kayaknya ada yang gak enak nih, jangan, pulang udah. Atau istrinya ngizinin, suaminya ada risih, udah pulang udah. Entah tuh tamunya laki atau perempuan atau suami istri, pokoknya 3 hari pulang. Karena haknya tamu adalah hanya 3 hari. Kemudian kalau sudah disambut, dijamu oleh seorang, dia keluarnya dengan legowo, dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang terima, ya. Walaupun tuan rumahnya ngasih cuman nggak seberapa. Misalnya rumahnya gubuk, kita udah diinepin di rumah dia, rumahnya seadanya, nggak ada papaan, nggak ada karpet, misalnya dia nggak punya karpet misalnya. Makanya nasi sama telur doang misalnya gitu. Ya pamit ya. Kayak nggak enak gitu ngomongnya, jangan begitu. Apapun sambutan tuan rumah, sebagai tamu harus keluar dengan legowo, dengan hati yang luas, hati yang gembira ya. Karena itu adalah termasuk akhlak yang baik. Dan ini adalah sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Karena di dalam hadis ini dari awal sampai akhir tadi 3 poin tadi adalah mencakup setengah ilmu Islam. Karena hukum-hukum Islam itu adalah 2. Ada kalanya berhubungan dengan al-haq subhanahu wa ta'ala, ada kalanya dengan berhubungan dengan al-makhluk ya. Islam itu cuma 2. Antara dia sama Allah atau antara dia sama makhluk. Nah, ini adalah hadis tentang yang berhubungan dengan makhluk. Makanya orang yang sayang kalau orang sudah rapi, sama omongan jaga, sama tetangga hormat, nggak nyakitin, terus sama tamu juga baik, maka insya Allah akan
berada akan berada di lingkungan yang baik, yang bagus menurut agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah kita baca dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu agar dapat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat kita, sebagai tuntunan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita nanti ba'datul umur fi sihah wa afiyah, setelah panjang umur sehat afiat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.